Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan berataan. Nama ulun Yana Nur Adina dari semester 6 jurusan Tarbiyah Pai Reguler B dengan NIM 20143825. Oke, di sini ulun akan menjelaskan apa saja sih yang perlu lembaga pendidikan lakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan, dengan adanya hubungan itu untuk meningkatkan lembaga pendidikan itu. Di sini sudah ulun rangkum menjadi 10 bagian. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengadakan majelis bulanan. Bisa majelis bulanan atau majelis setengah bulan atau mingguan juga bisa, yang mana dari lembaga pendidikan atau sekolah tersebut yang mengadakan. Dengan adanya itu menarik perhatian masyarakat untuk bisa bergabung belajar dalam satu tempat. Misalnya lembaga pendidikan, misalnya pihak sekolah mempersiapkan fasilitas dengan menyiapkan tempat untuk majelis tersebut. Kemudian ada kipas anginnya, ada tempat yang bersih, kemudian ada gurunya juga yang mengajarkan atau pak ustadznya untuk membimbing. Lalu diadakanlah majelis dalam mengajarkan agama. Dengan adanya itu masyarakat jadi tertarik. Bagaimana sih caranya menarik perhatian masyarakat untuk bisa bergabung dalam majelis bulanan itu? Caranya bisa dengan dari pihak sekolah mempersiapkan brosur, entah itu berupa brosur kertas selebaran, yang mana bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar terutama di dekat sekolahan tersebut. Selebaran poster yang isinya mengundang masyarakat untuk datang ikut serta dalam kegiatan majelis tersebut. Bisa juga dengan mempromosikannya dengan poster online yang mana bisa disebarluaskan di sosial media, atau dengan spanduk yang besar, misalnya hadirilah majelis ini dan ini. Dengan adanya kegiatan itu lembaga pendidikan atau sekolah tersebut mempunyai nilai yang lebih untuk bisa meningkatkan lembaga pendidikan itu lebih maju. Oke kawan-kawan, yang selanjutnya nomor 2, yaitu mengadakan kunjungan atau tur ke sekolahan-sekolahan. Mengadakan tur ke sekolahan-sekolahan lain ini menjadi salah satu cara menarik perhatian masyarakat, yang mana dengan adanya ini anak-anak bisa menambah ilmu lebih banyak lagi. Contohnya dari pihak sekolahan membawa kelas 5 dan kelas 6 SD berkunjung atau tur ke sekolahan yang terdekat, misalnya jaraknya 2 km dari sekolahan. Dikumpulkanlah anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 SD tadi bersama sekolahan yang didatangi. Diadakanlah jalinan silaturahmi, bertukar cerita apabila ada masalah di sekolahan ini dan sekolahan yang didatangin ada masalah, bisa bertukar cerita atau bertukar solusi. Dan juga anak-anak jadi menambah teman,
wawasannya luas, menambah ilmu, jejaring sosialnya lebih banyak. Dengan adanya kunjungan ke sekolahan lain, ini salah satu menarik, menyita perhatian masyarakat. Oh iya, di sekolahan ini, di lembaga pendidikan ini ada kelebihannya loh. Apa? Mereka mengadakan tur ke sekolahan-sekolahan dari yang terdekat sampai keluar kota. Oke, yang selanjutnya nomor 3, membantu masyarakat kena musibah. Musibah itu bisa berupa kebakaran, banjir, gempa, tsunami, meletusnya gunung, yang terdampaknya masyarakat, dan lain-lain. Mengadakan bantuan untuk masyarakat kena musibah ini salah satunya untuk menarik perhatian anak didik, yang mana anak didik bisa belajar dari kegiatan tersebut. Dalam membantu musibah tersebut, anak didik bisa belajar lebih banyak bersyukur lagi. Bagaimana sih caranya untuk membantu masyarakat kena musibah dengan adanya lembaga pendidikan tersebut? Contohnya, anak-anak bisa dengan mengumpulkan uang, mengadakan sumbangan ke kelas-kelas. Misalnya di SD ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dikumpulkanlah sumbangan kecil-kecilan yang tidak memberatkan mereka. Misalnya mereka mampunya 2.000, ya 2.000. Misalnya tidak mampu juga 1.000 juga enggak apa-apa. Dikumpulkanlah uang tersebut, kemudian diajak anak-anak tersebut untuk hadir menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang kena musibah. Dengan adanya kegiatan itu, secara otomatis masyarakat sekitar melihat betapa pedulinya lembaga pendidikan membantu masyarakat kena musibah. Nomor 4, membantu masyarakat miskin. Ini salah satu kegiatan yang sangat menarik untuk meningkatkan dalam kemajuan lembaga pendidikan, yang mana dalam membantu masyarakat miskin ini membutuhkan biaya. Salah satunya ya kurang lebih seperti yang kita bahas nomor 3 tadi, membantu masyarakat kena musibah dengan mengumpulkan uang atau sumbangan, yang mana terjun langsung misalnya ke jalan raya untuk memintakan sumbangan kepada masyarakat sekitar di luaran sana. Misalnya mengadakan sumbangan di lampu merah. Setelah terkumpul uang tersebut, lalu diadakanlah kunjungan kepada masyarakat miskin untuk menyerahkan bantuan yang telah dikumpulkan tadi. Dengan membawa para murid untuk berkunjung, salah satunya untuk menciptakan rasa syukur yang lebih besar kepada anak didik. Yang kelima yaitu KKN ke masyarakat. Apa sih KKN itu? KKN itu ialah kuliah kerja nyata. Apa dampak KKN untuk masyarakat? Yang pertama, untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam kuliah kerja nyata, mahasiswa ikut turun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, suka maupun duka. Itu langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya, apabila warga terkena kebakaran ataupun ada kemalingan, ataupun kehilangan sesuatu,
anak-anak KKN bisa terjun langsung ke masyarakat untuk membantu, misalnya gotong royong memadamkan api saat kebakaran. Kemudian apalagi sih dampak positifnya maksudnya. Yang kedua yaitu menerapkan ilmu di dalam masyarakat yang sudah kita pelajari di luar. Contohnya keterampilan yang dipelajari atau yang sudah dikuasai. Tadi contohnya seperti kerajinan tangan. Seperti ulun mempunyai usaha kerajinan tangan yang mana bisa ulun terapkan, ulun ajarkan kepada masyarakat sekitar untuk bisa lebih kreatif lagi. Ada juga di bidang lain, misalnya kesehatan, sekolah kesehatan, perkuliahan kesehatan bisa membantu mereka yang di masyarakat karena sakit ataupun ingin periksa. Mereka bisa membantu secara langsung. Yang ketiga yaitu pengembangan diri. Hal itu akan membentuk pola pikir lebih baik dengan terjun di masyarakat. Yang keempat yaitu menumbuhkan kreativitas. Menumbuhkan kreativitas sebagai upaya inovasi dalam kreativitas serta pemikiran mahasiswa dapat membuat masyarakat lebih kreatif. Contohnya untuk ibu-ibu rumah tangga diadakanlah seminar kecil-kecilan, menyuruh mereka untuk mengumpulkan botol-botol yang ada di masyarakat. Salah satunya untuk mengurangi sampah yang ada di sana dan juga untuk kebermanfaatan sampah tersebut. Botol minuman tersebut dikumpulkan lalu dijadikanlah kerajinan tangan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan masyarakat. MCK, mandi cuci kakus. Biasanya masyarakat yang di dekat sungai-sungai sering melakukan itu. Maka kita sebagai orang yang tahu tentang kesehatan berusaha untuk membuka pemikiran pola pikir mereka, yang mana mandi cuci kakus di sungai itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak KKN atau mahasiswa bisa membantu UMKM yang ada di sana dalam mempromosikannya di sosial media ataupun membawa jajanan tersebut ke kampus, mempromosikannya juga dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya nomor 6. Mengadakan bazar buku. Pihak sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan tempat untuk diadakannya bazar buku atau orang yang ingin menjual buku, entah itu buku yang bekas dengan dijual harga murah ataupun sumbangan buku, yang mana dengan adanya itu menyita perhatian masyarakat. Misalnya dari lembaga pendidikan atau sekolah menyediakan bazar buku-buku tentang misalnya ilmu rumah tangga, masak-masakan setiap hari untuk ibu-ibu, ilmu parenting, ilmu bisnis, dan banyak lagi. Bagaimana caranya untuk menarik perhatian masyarakat?
Ya, seperti menyediakan brosur tadi, selebaran kertas untuk dibagikan ke masyarakat sekitar, terutama yang di dekat lembaga pendidikan. Kemudian seperti poster online disebarluaskan, dan juga spanduk besar akan diadakannya bazar pada hari ini, tanggal ini. Dengan adanya itu, masyarakat jadi tertarik mencari buku yang mereka perlukan. Dengan adanya itu, mereka akan menilai, oh iya, di sekolahan ini nilai plusnya mereka setiap setengah tahun sekali mengadakan bazar buku. Yang selanjutnya yaitu pentingnya gizi pada anak. Kenapa jadi penting? Karena apabila anak didik kekurangan gizi, maka nilai pikirnya akan kurang, kesehatannya menurun, dan semangat belajarnya akan menurun juga. Jadi pentinglah pihak pendidikan, lembaga pendidikan untuk memulai mengadakan seminar untuk orang tua murid, bahwa pentingnya gizi pada anak. Yang selanjutnya, bakti sosial yang diadakan lembaga pendidikan atau sekolah bisa berupa ngajakin anak-anak, membawa anak-anak terjun ke masyarakat langsung untuk mengumpulkan sampah yang ada di kampung tersebut. Kemudian mencabutin rumput bersama-sama yang ada di pinggir jalan. Dengan adanya itu, otomatis masyarakat menilai secara langsung. Kemudian ada yang kesembilan, sekolahan atau lembaga pendidikan mempunyai ciri khas. Seperti di sekolahan ini mempunyai ciri khas fasilitas yang lengkap, memadai, menunjang proses pembelajaran untuk menjadi lebih optimal. Memiliki ruang kelas, sarana olahraga ini seperti lapangan bola, lapangan basket, tempat tenis meja, dan lain-lain. Mempunyai lab komputer, laboratorium IPA, kemudian perpustakaan, dan banyak lagi. Apalagi ciri khasnya ini seperti guru yang berkualitas, yang handal menguasai pelajaran, yang bisa memberikan dampak positif pada siswa. Jadi kualitas guru ini sangat penting. Selanjutnya ada kurikulum digunakan. Karena kurikulum ini di setiap sekolah mungkin ada yang berbeda-beda. Jadi kurikulum ini sangat penting digunakan. Selanjutnya, lingkungan yang kondusif, menata ruang kelas, menciptakan suasana di ruang kelas yang menyenangkan. Kemudian ada komunikasi, hubungan sosial terjalin dengan baik. Jadi itulah ciri khas yang dimiliki. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu generasi sukses, yang mana terciptanya generasi sukses dari lembaga pendidikan ini. Misalnya alumninya 75% sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi jadi kepala sekolah, atau menjadi pimpinan pondok, atau menjadi wirausahaan, dan lain-lain.
dengan alumni yang banyak, yang sukses, masyarakat bisa menilai sekolahan ini banyak menciptakan generasi sukses. Sekian dari video yang ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridho apabila banyak kurangnya. Billahi taufik wal hidayah waridwani wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.